semuanya, selamat datang di channel ini ya. Buat kalian para pengunjung baru, channel ini akan membahas informasi seputar pendidikan seperti informasi beasiswa, program pendanaan, ajang kompetisi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia atau disingkat BPI. Nah, di video ini gue akan memaparkan apa saja sih kategori yang ada di program ini, dan siapa saja yang berhak mendaftar dalam program ini di setiap kategorinya. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, BPI Kemendikbudristek ini terdiri dari program beasiswa bergelar dan juga non-bergelar, di mana semua jenis beasiswa bergelar S1, S2, dan S3 untuk perguruan tinggi dalam dan juga luar negeri dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbudristek. Beasiswa Pendidikan Indonesia ini terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama ada S1 atau D4, kemudian ada S2 dan juga ada S3. Nah, untuk S1-nya sendiri, itu terdiri dari 3 jenis beasiswa, yaitu yang pertama ada untuk calon guru SMK, kemudian yang kedua ada pelaku budaya, dan ketiga ada beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Selanjutnya untuk jenjang S2 terdapat 5 jenis beasiswa. Yang pertama ada pendidikan PTA atau perguruan tinggi akademik, kemudian yang kedua ada pendidikan PTV atau perguruan tinggi vokasi, ketiga pendidik dan tenaga pendidik, 4 pelaku budaya, dan 5 beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Selanjutnya untuk jenjang S3 terdiri dari 6 jenis beasiswa. Yang pertama ada pendidikan PTA, kedua pendidikan PTV, ketiga pendidik dan tenaga pendidikan, keempat dosen LPTK atau pendidikan profesi guru, kelima pelaku budaya, dan keenam beasiswa University of Oxford. Nah, itulah kategori-kategori atau jenis-jenis beasiswa dari jenjang S1 atau D4, S2, dan juga S3. Nah, selanjutnya kita akan bahas siapa sajakah yang berhak atau siapakah sasaran dari tiap kategori-kategorinya. Yang pertama kita bahas adalah jenjang S1 atau D4, di mana jenis beasiswanya dibagi menjadi 3 kategori. Untuk jenis beasiswanya, yang pertama ada calon guru SMK, di mana sasarannya atau siapakah yang bisa mendaftar itu yang pertama adalah lulusan SMK bagi mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023. Nah, berarti yang pertama ini untuk maba. Nah, kemudian yang kedua adalah lulusan SMK yang telah diterima sebagai mahasiswa maksimal semester 3 pada tahun akademik 2022-2023. Nah, berarti ini bisa untuk lulusan SMK atau mahasiswa yang sedang ongoing atau telah melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SMK. Jadi ini bisa banget nih untuk guru-guru atau tenaga pendidikan yang bekerja di SMK. Nah, selanjutnya jenis beasiswa yang kedua yaitu pelaku budaya. Ini untuk pelaku budaya dan penyuluhan kepercayaan. Nah, selanjutnya untuk jenis beasiswa yang ketiga, yaitu beasiswa Indonesia Maju. Sasarannya itu yang pertama untuk peserta didik pendidikan menengah berprestasi yang telah mengikuti program pembinaan beasiswa Indonesia Maju, yang tahun ini juga diadakan untuk peserta didik menengah berprestasi yang duduk di kelas 11 SMA sederajat. Sasaran yang kedua adalah peserta didik atau lulusan pendidikan menengah atau pendidikan khusus yang memiliki prestasi pada ajang talenta di tingkat nasional dan atau internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional, serta dari ajang dan non-ajang talenta di luar Puspresnas yang telah diakui melalui kurasi talenta oleh Puspresnas. Nah, untuk proses kurasi di sini nanti akan dijelaskan pada buku panduan Beasiswa Indonesia Maju yang akan segera diterbitkan. Nah, itulah tadi sasaran atau siapa-siapa saja yang bisa mendaftar pada jenis-jenis beasiswa dari jenjang S1 atau D4. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari jenjang S2. Selanjutnya, untuk beasiswa jenjang S2 ini ada 5 jenis.
di mana yang pertama adalah pendidikan PTA. Nah, sasaran atau yang bisa mendaftar itu yang pertama adalah kalian yang telah menjadi dosen. Kemudian yang kedua untuk calon dosen pada perguruan tinggi negeri baru atau PTNB. Nah, kemudian yang ketiga untuk tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri, pendidikan akademik, dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya untuk jenis beasiswa yang kedua yaitu pendidikan PTV. Yang pertama adalah untuk dosen tetap dan aktif yang mengajar di perguruan tinggi vokasi. Selanjutnya yang kedua adalah tenaga kependidikan PNS yang melakukan tugas di perguruan vokasi atau PNS yang melaksanakan tugas harian dalam penanganan perguruan tinggi vokasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, selanjutnya untuk jenis yang ketiga yaitu pelaku budaya, ini untuk tokoh-tokoh pelaku budaya. Selanjutnya untuk jenis beasiswa yang keempat, ini adalah pendidik dan tenaga pendidikan, di mana yang bisa mendaftar atau sasarannya adalah guru atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal maupun non-formal di lingkungan Kemendikbudristek. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu BIM atau Beasiswa Indonesia Maju, ini untuk lulusan S1 yang memiliki prestasi pada ajang talenta di tingkat nasional dan atau internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas, serta dari ajang dan non-ajang talenta di luar Puspresnas yang telah diakui melalui proses kurasi talenta oleh Puspresnas. Nah, itulah tadi sasaran atau siapa-siapa saja yang bisa mendaftar pada program atau jenjang S2 di setiap jenis beasiswanya. Selanjutnya untuk beasiswa jenjang S3, ini terdapat 6 jenis beasiswa atau 6 kategori. Yang pertama ada pendidikan PTA. Nah, sasaran atau yang bisa mendaftar pada jenis beasiswa pendidikan PTA ini yang pertama adalah dosen tetap. Dan yang kedua adalah tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri pendidikan akademik dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya untuk jenis beasiswa yang kedua yaitu pendidikan PTV. Ini yang pertama adalah dosen tetap atau dosen aktif yang mengajar di perguruan tinggi vokasi. Yang kedua, tenaga kependidikan PNS yang melaksanakan tugas di perguruan tinggi vokasi atau PNS yang melaksanakan tugas harian dalam penanganan perguruan tinggi vokasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Selanjutnya untuk jenis beasiswa yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Ini untuk guru atau pengajar dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal maupun non-formal di lingkungan Kemendikbudristek. Selanjutnya untuk yang keempat itu ada dosen LPTK atau pendidikan profesi guru. Nah, sasarannya atau yang bisa mendaftar yaitu dosen tetap pada perguruan tinggi negeri dan juga swasta di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya untuk jenis beasiswa yang kelima adalah pelaku budaya untuk tokoh-tokoh budaya, dan yang terakhir adalah beasiswa University of Oxford di mana mahasiswa dan juga non-mahasiswa, dosen maupun non-dosen PNS dan non-PNS dengan prioritas dari Fakultas Kedokteran di Indonesia. Nah, itulah sekilas mengenai kategori dan juga sasaran dari program beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi, dari yang gue paparkan ini masih ada kategori-kategori atau syarat khusus dari tiap kategorinya. Misalnya, beasiswa pendidikan Indonesia Maju atau BIM, itu ada persyaratan lainnya seperti prestasi di ajang talenta itu seperti apa, kemudian prestasi di ajang non-talenta itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan kategori-kategori yang sudah gue paparkan tadi, ada persyaratan khusus lainnya dari tiap kategorinya yang dapat kalian lihat atau kalian baca pada buku panduan di laman Kemendikbud yang linknya akan gue masukkan ke dalam kolom deskripsi. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai program beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022 dari gue. Semoga yang gue paparkan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari gue, Jani.